dari PHDI, dari Ketua Porgas, yang kita menurut isu katanya sering bergulat di pengadilan sampai mengeluh tarik ulur sampai jemu, ya. Apa langkah selanjutnya? Momentum bahwasanya oknum AWK tersebut selalu bikin ulah sampai terjadi pembahasan kayak gini. Dari Porgas, monggo. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, sangsami. Kami dari Porgas Provinsi Bali, ya, Forum Gerakan Adat Se-Nusantara. Jadi kalau melihat dari beberapa rekan tadi memberikan suatu pandangan, pendapat begitu, ya tentunya seorang Arya Wedakarna ini, di balik itu menurut pandangan kami ada suatu langkah-langkah yang mungkin sudah dipersiapkan, dan tidak hanya kali ini saja komentar kemudian viral yang sudah pernah beredar demikian. Ya, kami melihat ada suatu di samping barangkali Arya Wedakarna ini mengklaim seorang senator begitu, jadi salah satu anggota DPD provinsi DPD pusat begitu, mewakili daerah Bali, provinsi Bali. Nah, dengan demikian bahwa kami melihat ya ada suatu aliran di belakang beliau, ya. Kalau melihat tadi ada berapa komentar tadi yang melihat bahwa dari yang namanya video-video yang viral terkait dengan Arya Wedakarna ini, beliau sebagai apa namanya, baktanya Hari Krishna, kira-kira begitulah ya. Nah, kami dari Porgas begitu, jangan sampai yang namanya aliran itu merusak tatanan budaya, adat, agama yang mayoritas Hindu di Bali. Jangan sampai dibenturkan, itu saja. Kami dari Porgas akan menghalau seandainya aliran-aliran itu akan merusak tatanan. Porgas lah akan ada di barisan terdepan. Nah, jadi selain itu, aliran ini menurut pandangan kami itu adalah aliran yang cukup masif dan perkembangannya sudah luar biasa, dan aliran-aliran ini sampai merusak. Apa yang dirusak? Kita melihat secara bersama-sama bahwa yang namanya PHDI ini masuk ke dalamnya ada dualisme kepemimpinan. Itu karena apa? Karena adanya aliran ini masuk. Kami melihat seperti itu, gitulah. Jadi jangan sampai nanti aliran-aliran ini berkembang dahsyatnya sehingga nanti akan merusak tatanan adat budaya agama. Yang lebih luas lagi itu akan bisa yang namanya untuk tatanan, kemudian ketahanan nasional pun yang sudah baik sekarang ini akan bisa dipengaruhi, kira-kira begitulah. Nah, khususnya aliran ini ya, dengan video-video yang kami tonton begitu, seorang Arya Wedakarna ini sudah jelas-jelas mengklaim dialah baktanya Hari Krishna. Nanti mungkin akan dari rekan kami PHDI pusat akan menjelaskan secara gamblang detail apa itu alirannya, ya. Nah,
dengan adanya video viral ini, kami sangat mengharap bahwa aliran ini harus di stop. Ya, aliran ini harus stop. Kami mendorong adanya, sudah ada upaya pelaporan ke Polda Bali barangkali, mungkin di luar Bali mungkin sudah dilakukan. Kami akan mendorong, kami sangat apresiasi ya dengan langkah-langkah seperti itu. Intinya bahwa aliran ini memang harus di stop. Jangan sampai nanti aliran ini masuk ke sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sehingga semuanya itu akan bisa diobrak-abrik yang akan membenturkan ya umat-umat yang ada baik di Bali maupun di luar Bali. Kebetulan sekarang dia masuk di daerah Bali, dan jauh-jauh sebelumnya di yang namanya agama Hindu sudah dimasuki, dan kami sudah berapa kali melakukan suatu yang namanya gugatan atau laporan kepada pihak-pihak yang berwenang, juga tidak jalan laporannya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video viral seperti ini sekarang, yang tidak hanya dari kami, dari masyarakat Bali mayoritas Hindu saja, tetapi dari saudara-saudara kami yang ada di luar Bali merasa tersinggung, mari kita secara bersama-sama ya melakukan upaya langkah hukum, karena memang kita berada di negara hukum ini, ya langkah-langkah hukum yang harus kita lakukan untuk menjerat yang namanya ya AWK ini sendiri. Sehingga dengan demikian bahwa di dalam pergerakan terutama yang namanya transnasional sampradaya asing ini, itu benar-benar harus stop dan tidak kita beri ruang untuk yang namanya berkembang di negara kesatuan Republik Indonesia sendiri. Demikian sementara Mas Taufik, terima kasih. Iya. Coba sekali lagi saya mau bertanya kepada Pak Arya Bagiastra. Pak Arya, apakah menurut pandangan Bapak seorang Widakarna ini kebal hukum? Monggo. Ya, sampai saat ini kalau kita bersama-sama melihat video viral tidak hanya kali ini saja, dan laporan masuk ke beberapa aparat penegak hukum, sampai sekarang tidak ada yang bergulir kasusnya. Jadi demikian artinya apa? Artinya bahwa apakah kita kurang alat buktikah, atau memang Arya Widakarna ini kuat atau misalkan kebal di mata hukum? Nah itu akan jadi satu pertanyaan itu. Dan kalau misalkan tidak mendahului daripada penyidik yang sudah begitu, kami melihat bahwa kalau kemarin-kemarin memang dari masyarakat umat Hindu yang merasa ketersinggungan, kita sendiri kemarin. Tetapi sekarang dengan saudara-saudara kita yang cukup viral seperti menyentuh yang namanya unsur SARA yang sudah disampaikan tadi, ya, mari kita secara bersama-sama untuk melakukan langkah-langkah hukum ke depan, sehingga kalau memang hal ini bisa diarahkan ada pelanggaran pidana, dengan demikian kita akan arahkan, kemudian kita barangkali secara bersama mengkawalnya, dan kami mendorong dari Polgas akan mendorong hal seperti itu untuk bisa kasus ini berkembang, kemudian bergulir, dan ada progres yang positif. Demikian, Mas Taufik. Terima kasih, tegas dan lugas apa yang dikupas, yang dibicarakan oleh seorang Bapak Arya Bagiastra, Ketua Polkas. Aplaus untuk Bapak Arya. Selanjutnya
dari Bapak Surya Anom, PHDI Pusat, Wakil Ketua Bidang Agama, Adat dan Budaya. Bapak Anom, ini ke arah intoleran, ya, merasa umat Hindu terpecah, ya, terbelah atas apa yang di forum tadi itu ada suatu aliran, yaitu sampradaya asing transnasional. Bagaimana menurut Bapak yang membidangi Ketua Adat dan Budaya atas peristiwa ini? Ada enggak Bapak upaya, ya, barangkali ini bisa dihentikan untuk kembali mempersatukan umat Hindu? Apa sementara ini upaya-upaya Bapak dalam lingkup PHDI yang selalu menjunjung tinggi adat budaya? Terkenal Bali itu adalah religius, di mana kearifan lokalnya. Monggo Bapak Anom. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan. Saya datang ke sini kebetulan diundang. Jadi sebenarnya PHDI. Nah, kebetulan ketua kami tidak bisa hadir. Kebetulan masalahnya masalah agama. Jadi saya yang ditunjuk untuk mewakili. Tema yang saya dapatkan tadi di dalam undangan adalah bahaya laten sampradaya dan seruan puputan untuk AWK. Nah, tadi pertanyaan ini sangat bagus sekali, tapi saya akan jawab dengan memaparkan. Jadi ada beberapa poin yang akan saya ini. Jadi pertama, kita harus memahami dulu apa itu sampradaya. Kemudian kita juga harus memahami, kedua, yaitu sampradaya itu berbeda dengan Hindu Dharma Indonesia. Dan sampradaya itu bukan bagian Hindu Dharma Indonesia. Malahan banyak hal yang bertentangan. Kemudian ketiga, kita harus memahami juga penyebaran sampradaya kepada umat beragama di Indonesia adalah pelanggaran terhadap komitmen kehidupan berbangsa dan beragama. Dan itu diatur dalam undang-undang. Jadi para founding father, ya, di para bapak bangsa kita sudah menyadari itu. Nah, sehingga beliau membuatlah. Jadi sehingga Indonesia ini dijadikan negara, bukan negara agama. Walaupun majority dari Indonesia ini adalah Islam, tapi para pendiri bangsa ini sudah menyadari itu. Nah, sehingga menjadi negara Pancasila, di mana agama ini adalah untuk menuntun moral bangsa. Jadi itu yang dinikan. Jadi bukan negara agama. Jadi itu. Nah, kemudian keempat, yaitu ya saya menekankan lagi bahwa nanti saya akan jelaskan bahwa Arya Weda Karna itu adalah Bhakta Hari Krishna secara beragama yang benar, gitu guys. Jadi beliau dia tidak beragama Hindu Dharma, walaupun di KTP-nya adalah Hindu. Jadi di dalam tataran beragama beliau tidak beragama Hindu Dharma. Nah, kemudian kelima, ya, mengenai pelecehan agama. Jadi karena di sana sudah pelecehan agama itu nanti saya jelaskan juga. Jadi secara ini, kalau saya berbicara Islam dengan dasar Hindu, itu akan terjadi pelecehan. Begitu pula Islam membicarakan Hindu dengan dasar Islam, itu akan terjadi pelecehan. Dan di sana juga terjadi penyesatan. Nah, makanya saya bilang Arya Weda Karna ini bukan di tataran beragama, bukan beragama Hindu Dharma Indonesia. Jadi kalau dia berbicara dengan aliran dia itu tentang Hindu Dharma, tentang agama-agama yang lain di Indonesia, yaitu timbul pelecehan. Makanya tadi ya timbullah hal seperti itu kan. Jadi
saya memaklumi rekan-rekan dari umat Islam ini tersinggung dengan apa yang dikatakan. Kalau saya jadi Islam, dia juga tersinggung saya dengan omongan seperti itu, karena itu sudah melecehkan agama. Jadi bahwa kita berkeyakinan di sana. Nah, tadi ada disinggung juga bahwa kita juga pernah, artinya banyak Hindu Dharma yang dilecehkan oleh Arya Wedakarna. Cuman tadi sudah disinggung apakah karena beliau kepala hukum. Saya kira tidak, cuman referensi yang dipakai oleh penegak hukum itu masih keliru. Jadi tidak jelas, jadi tidak Hindu Dharma dipakai. Nah, ya ini karena memang nanti saya jelaskan juga. Jadi bagaimana memandang aliran ini. Nah, oke. Jadi pertama, apa itu Sampradaya? Sampradaya adalah suatu kelompok perguruan kerohanian atau para yang basisnya dari sekte-sekte yang ada di India. Nah, di mana kemudian kelompok ini artinya itu berdiri, ya ada yang tahun 60-an, berarti ada juga yang lebih lama. Nah itu bisa berubah dia dari sekte itu, atau bisa tetap, atau dia bisa ditambah yang segala macam. Nah, seperti Hare Krishna itu memakai basic dasar adalah sekte Gaudiya Vaishnava. Itu ada di India. Jadi itu yang dipakai basic. Nah, Sai Baba juga dia pakai basic dari sekte Siwa. Tapi dia dirubah sudah. Jadi kayak Hare Krishna itu sudah dirubah sesuai dengan kemauan dari pendirinya. Nah, jadi itulah Sampradaya. Nah, saya tidak akan menjelaskan detail mengenai definisi, tapi saya akan menjelaskan tentang apa inti dari Sampradaya itu, isinya. Pertama, mereka memiliki suatu keyakinan tertentu. Itu Sampradaya. Jadi keyakinan tertentu ya hampir mirip agama, tapi dia memiliki suatu keyakinan tertentu. Jadi memiliki hari suci, orang suci, kitab suci, dan tempat suci khusus untuk mereka. Ada. Jadi Hare Krishna tidak mau dia, kalau dia mengatakan diri KTP-nya Hindu, dia tidak mau di pura. Kecuali dia berkamuflase sekarang iya. Tapi bagaimana dia bisa ke pura? Jadi kalau dia keyakinannya berbeda. Jadi tidak ada Tuhan yang manusia yang bernama Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu atau yang dituhankan seperti pendirinya, yang kita linggihan, istilahnya kalau di Bali itu linggihan di pura itu tidak ada. Jadi tidak mungkin. Nah, ke masjid pun tidak mungkin, ya ke gereja pun tidak mungkin. Berbeda. Jadi itu. Nah, kemudian Sampradaya juga hampir semua berbentuk organisasi transnasional. Ini seperti ISKCON, itu pusatnya di New York. Dan Sai Baba pusatnya di California. Dan dia berbentuk organisasi yang kuat. Nih, nah itu. Nah, kemudian pengikutnya, tempat ini pengikutnya adalah lintas agama. Jadi lintas, jadi orang beragama apapun dan orang yang tidak beragama pun ikuti dia. Jadi itu. Nah, ada sering kekeliruan yang sering di masyarakat ya, keliruan. Kita kan masuk organisasi kan tidak apa-apa, yang penting agama tetap katakanlah Hindu atau agama tetap Islam atau agama. Nah, kekeliruannya apa? Karena organisasinya ini tidak seperti organisasi biasa, tidak seperti Porgas atau tidak seperti PGN. Karena di dalam organisasi itu ada keyakinan yang dimasukkan. Jadi kalau Anda masuk ke dia, otomatis keyakinan Anda dirubah. Nah, apa mau dari Islam dirubah keyakinannya? Kan tidak. Artinya kalau orang sudah berubah keyakinan atau ditambah keyakinannya, artinya tidak beragama yang tadi lagi. Jadi itu, jadi jangan dilihat oh dia kan KTP-nya Hindu, udah gitu. Jadi ini yang harus dipahami jadi tentang Sampradaya itu. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa Sampradaya itu bukan bagian dari Hindu Dharma Indonesia. Jadi sangat berbeda malahan dengan Hindu Dharma itu.
Jadi malah bertentangan ya. Jadi karena apa? Sampradaya seperti Hare Krishna, Sai Baba memiliki keyakinan yang berbeda, di mana teologinya, ajarannya, praktik keagamaannya semua berbeda dengan Hindu. Saya kira dengan agama-agama lain juga berbeda, karena ya katakanlah praktik keagamaan sembahyang orang Islam bagaimana, sholatnya berbeda kan. Nah kalau kita masuk ke mereka, ya kita harus cara mereka, jadi berbeda sekali. Jadi kalau ada orang Islam ini, karena saya lihat juga ada orang-orang Islam yang saya lihat di foto-foto video itu pakai jilbab itu ikut kegiatan Hare Krishna. Nah apakah dia sadar atau tidak, ini yang saya tidak tahu. Nah kalau di Hindu mereka itu sebenarnya tidak sadar masuk itu. Karena apa? Karena Hare Krishna itu mengaku sebagai Hindu. Nah kebetulan jadi ada member nama-nama yang sama gitu. Dia mengatakan pakai Weda. Nah ini ada, sehingga orang itu Weda. Nah ya itulah kalau tidak memahami agama dengan benar. Karena Weda itu apa? Weda itu kitab suci, artinya berisi ajaran-ajaran kerohanian. Nah itu didorongkan. Tetapi tidak semua baru mengatakan Weda itu sama, tidak. Nah seperti Hare Krishna mereka memakai Bhagavad Gita. Kita juga Hindu Dharma Indonesia ini memakai Bhagavad Gita. Cuman dia isinya dia rubah. Jadi keyakinannya di dalam itu dia rubah. Jadi slokanya dia pakai, kemudian dia terjemahkan dengan berbeda. Sehingga, nah jadi kalau orang sepintas lihat, itu kan dia Hindu, karena pakai Bhagavad Gita. Nah ini yang ada, tapi di dalamnya itu sangat berbeda karena dia terjemah ini. Jadi itu. Nah dalam etika juga sangat berbeda. Jadi saya ambil contoh penghormatan kepada orang tua. Nah di Hindu Dharma itu ada namanya catur guru. Jadi orang tua itu namanya guru Rupaka, terus pemerintah itu namanya guru Sese, Tuhan itu guru Swadhyaya, kemudian apalagi guru pengajian, guru. Jadi ada 4. Nah itu harus kita hormati, kita posisikan porsinya yang benar. Malahan di dalam Indo-Barat itu Dharma Indonesia, bahwa orang tua itu adalah Tuhan yang ada di bumi. Itu istilahnya itu Tuhan nyalantara kalau bahasa Balinya itu. Kalau ingin tahu Tuhan ini orang tua, tapi bukan orang tua saya itu sebagai Tuhan, bukan. Tapi saya menempatkan beliau itu seperti itu. Bagaimana saya menghormati orang tua, bagaimana saya menempatkan beliau, ya itulah. Nah kalau di dalam Hare Krishna itu dia berbeda. Jadi orang itu boleh meninggalkan orang tuanya, boleh ini kalau dia tidak ikut aliran Hare Krishna. Nah yang harus dijunjung adalah gurunya, pendirinya dia. Malahan dia katakan pendirinya itu adalah Tuhan yang sebenarnya yang turun ke bumi. Jadi itu, jadi sangat beda. Jadi Tuhannya dia itu ya sangat jadi kalau kita di Indonesia ini kan ideologinya sama, ketuhanan yang maha esa. Kalau dia enggak, karena Tuhan itu fisik Tuhannya itu dia sudah tahu bahwa inilah, kan tak mungkin. Islam kan tak mungkin. Nah, tapi kalau kita berbicara Tuhan yang maha esa, Islam ya, Hindu Dharma Indonesia ya, Kristen ya. Nah siapa itu ya, itu ada di tataran ideologi itu di atas. Nah tadi saya sudah bilang, jadi organisasi ini, Sampradaya ini ada sini berwujud organisasi. Nah saya buka sedikit ini, jadi bahaya Sampradaya ini, karena sebenarnya Sampradaya ini wujudnya organisasi, dia berafiliasi dengan kelompok, kalau kelompok ekstrim ini yang cukup besar namanya Hindutwa. Jadi itu ada di India, jadi dia berafiliasi dengan itu. Kemudian di kelompok ini
artinya membentuk yang namanya boleh dikatakan kayak model MUI-nya atau kayak model PHD. Jadi majelis tinggi para ulamanya itu namanya Wiswa Hindu Parisat. Nah kemudian dia menyebarkan ini dengan merangkul orang Bali. Dia buatkanlah yang namanya World Hindu Parisat. Jadi dia ini, nah itulah mereka. Jadi banyak orang-orang tidak sadar, jadi menerima itu. Padahal dia berbeda dan perjuangannya pun berbeda. Nah, Hindu Dharma Indonesia ini sebagai majelis tertinggi agama Hindu, jadi ini sebuah majelis yang menjalankan tugas sepenuhnya untuk menjalankan dharma negara dan dharma agama yang berdasarkan Pancasila. Ini kita. Jadi artinya kalau di Islam, kalau kita berbicara Islam patokannya adalah MUI. Kalau MUI mengeluarkan fatwa begini, ini sama. Di PHDI juga kalau bicara seperti itu. Nah, tadi agak disinggung Pak Arya ada dualisme kepemimpinan PHDI ini. Saya masuk di sini juga bahwa terjadinya itu karena PHDI itu sudah disusupi oleh sampradaya. Nah itu yang menyebabkan Arya Wedekarne ini seperti kebal hukum. Karena apa? Karena pihak berwajib, pemerintah juga gamang sekarang ini. Dalam arti apa mereka pakai referensi? Karena ada dua PHDI ini. Nah jadi hebatnya sampradaya ini yang diserang dulu. Karena dulu sebelum mereka menyerang majelisnya, mereka menyebarkan seperti biasa lah. Jadi ini sehingga tahun 84 majelis ini sadar bahwa penyebaran ini tidak benar. Nah akhirnya diusulkanlah kemudian keluar yang namanya SK pelarangan dari beredarnya buku cetakan Hare Krishna dari Jaksa Agung. Jadi itu. Nah mereka menyadari hal itu, kemudian mereka masuk tidak lagi ke umat langsung, majelisnya yang dicari. Karena majelis itu kan juga organisasi. Jadi di sana mereka hebatnya masuk sehingga mereka menempatkan orang-orang sampradaya itu di dalam majelis itu. Tapi tetap labelnya adalah Hindu. Dia menutupi, jadi dia labelnya Hindu. Nah, kemudian dengan banyaknya orang-orang sampradaya duduk di majelis itu, dan bahkan pernah Dirjen Bimas Hindu itu dijabat oleh tokoh sampradaya, tokoh Hare Krishna. Nah ini yang menyebabkan dia berselancar dan jalan melalui Hindu ini. Jadi intervensi dari luar itu dia pakai Hindu ini. Dan sebenarnya tidak stop di Hindu Dharma Indonesia, enggak. Ini hanya jalan yang mereka tempuh karena di sini mereka bisa ini. Nah, mereka akan masuk terus. Jadi itulah nanti Pak Brigjen nanti yang menjelaskan tentang ya itulah intervensi atau invasi non militer untuk bangsa. Jadi tadi Gus Yadi bilang mengenai berbahaya. Jadi ini bukan masalah Hindu, bener. Ini masalah bangsa. Cuman yang dipakai kendaraan sekarang Hindu. Nah kita di PHDI kita ini sadar hal itu. Nah sehingga terjadilah dualisme itu. Kenapa terjadi dualisme? Ya karena mereka itu sudah ada sebagai organisasi. Jadi PHDI yang itu ada. Nah kita harus rebut dulu organisasinya itu. Itu sudah kita rebut. Jadi sudah kita rebut dengan jadi merebutnya itu ya PHDI juga sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga PHDI. Jadi dengan namanya Mahasabu luar biasa. Itu dilakukan oleh PHDI. Tidak bisa orang luar merebut. Jadi dengan PHDI karena dasar ini. Nah, tetapi setelah bisa direbut, nah ini karena menjadi organisasi, pihak pemerintah juga masih gamang ini. Jadi mereka tetap mengakui. Nah inilah makanya ya penyelesaian organisasi jadi hampir mirip dengan kongres luar biasa
organisasi-organisasi yang ada itu, nah yang pengurusnya yang lama tetap kekeh dia. Nah akhirnya apa yang kita bawa ke pengadilan kita pakai gitu. Itu jalan satu-satunya untuk menyelesaikan ini. Nah itulah sebabnya apa. Nah kenapa masih agak panjang atau susah, yaitu karena dua ini masih ada. Nah kita menunggu keputusan pengadilan itu. Kalau seandainya kita dimenangkan, selesailah sudah urusannya. Tapi kalau kita dikalahkan, PHDI yang sah sesuai dengan anggaran dasar ini dikalahkan, nah ini perjuangan panjang. Karena apa? Karena kita tidak akan berjuang ya karena masalah organisasi aja. Karena kita berjuang satu, menegakkan Hindu Dharma Indonesia, terus secara keseluruhan menangkal intervensi atau invasi non militer yang dilakukan oleh organisasi transnasional asing. Itu yang paling penting. Jadi kita tangkal itu. Karena kenapa kebetulan kita bergerak? Karena dia melalui kita masuknya, melalui Hindu Dharma ini. Jadi itu. Nah, kalau melalui katakanlah Islam, organisasi-organisasi ekstrim Islam yang bergerak, ya tentu yang Islamnya yang menolak kan gitu. Mengatasnamakan Islam, tentu akan menolak. Ya sebenarnya intinya apa? Ya untuk bangsa ini jangan sampai walaupun Hindu Dharma Indonesia itu sedikit, jadi minoritas di Indonesia, jangan sampai nanti itu menjadi duri dalam daging di dalam republik ini. Kalau itu guys, itu jadi duri dalam daging dalam republik ini. Gitu. Jadi itu. Nah, Wedekarne ini, ya tadi ya penyebaran itu sudah. Wedekarne ini adalah Bhakta Sri Krishna. Dia adalah pengikut sampradaya yang kebetulan sampradaya yang namanya Hare Krishna. Jadi kesadaran Krishna, ya pengikutnya di sana. Nah, kalau saya lihat, jadi bagaimana gencarnya dia. Nah, artinya dia salah satu misionaris atau ya katakanlah kalau mereka bilang itu warrior. Jadi warrior dari Hare Krishna itu sendiri. Jadi untuk merubah orang Bali dan kemudian merubah bangsa Indonesia ini untuk menjadi pengikut mereka. Jadi dia itu walaupun nah ini KTP-nya masih Hindu, tapi dia itu bukan Hindu, bukan Hindu Dharma Indonesia, bukan. Jadi apa yang dia lakukan, jadi yaitu cara-cara mereka. Jadi mereka ingin membenturkan Hindu Dharma ini, artinya ini salah satu strategi mereka. Hindu Dharma ini kan kecil sedikit ya di Indonesia. Ingin dibenturkan dulu, ini dihancurkan, saya yang membela ini. Nah, sehingga dia bisa masuk bahwa Hindu yang benar ini adalah Wedekarne. Jadi itu, jadi nah kemudian setelah dia resmi, artinya oke, jadi Hare Krishna itu diakui sebagai Hindu, nah dia akan berjuang di sana. Dia baru jadi duri dalam daging gitu. Jadi bukan ini ya. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Wedekarne, jadi karena itu dasarnya, tadi kan saya bilang kalau Islam berbicara Hindu pakai dasar Islam, pelecehan. Nah Wedekarne pun ya itu termasuk pelecehan. Nah kita dulu tadi Pak Arya sudah menjelaskan bahwa banyak pelecehan yang dilakukan terhadap Hindu, tetapi karena ini majelisnya masih belum firm betul, kemudian pemerintah menjadi gamang, aparat menjadi gamang. Bayangkan di pengadilan yang ketika dia melecehkan umat Hindu atau keyakinan kita di Nusa, ya Nusa Penida itu. Nah itu polisi, ya mudah-mudahan ada polisi di sini. Polisi memakai referensi pandita dari Hare Krishna. Ini kekeliruan sehingga tidak muncul pelecehan di sana.
Nah, sehingga penyidikan itu di stop oleh polisi. Nah, ketika kita memperadilkan polisi, pengadilan juga sama makainya. Jadi referensi adalah Pandita Heri Krishna dipakai karena dia ngaku Hindu Bali. Nah, yang pertanyaan saya gitu loh, semestinya polisi atau pengadilan itu memahami Hindu Dharma yang benar gitu loh, sehingga tidak pakai referensi yang lain. Nah, nah, apakah itu salah satu bentuk ketakutan terhadap Wedekarna sehingga itu saya tidak tahu, tapi yang jelas referensi untuk menyalahkan dia dipakai dari Pandita Hari Krishna, sehingga ya menjadi benar apa yang diomongin Wedekarna, tidak ada pelecehan gitu loh. Nah, coba dia kalau pakai dari para sulinggih kita ataupun dari tokoh-tokoh agama Hindu Dharma yang benar dan dari kitab-kitab Hindu Dharma, pasti itu sudah pelecehan yang ini, yang luar biasa itu. Sama dengan kita sakit hati sekali, sama dengan itu. Cuman secara hukum ya waktu pengadilan mentok sudah ini. Ya. Gitu. Jadi itu. Ya, terima kasih Bapak Anom. Wawasan dengan tausiahnya sangat mendalam sekali. Ya. Sekarang ini suatu kebetulan hadir belakang ini dari organisasi Islam yang ada di Bali, yaitu Bapak Imam Mahmudi, pembina Wahidiyah. Bapak Imam, oh Bapak Imam beliaunya, Ketua Wahidiyah ya. Bapak Imam ya, untuk mengikuti fenomena yang terjadi akhir-akhir ini terhadap kejadian demo di kantor DPD, itu mayoritas orang tidak terima atas larangan hijab, khususnya mayoritas Muslim. Bagaimana pandangan Bapak terhadap tokoh BBD yang menyinggung perasaan Islam di Pulau Bali? Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama sekali perkenalkan kami dari Yayasan Perjuangan Wahidiyah di Provinsi Bali. Kami dipercaya sama teman-teman sebagai ketua yayasan, dan dari tadi Bapak, mohon maaf Bapak moderator salah menyebutkan. Ini Bapak Departemen Pembina Penyiaran, Bapak Imam Mahmudi. Saya Dardili Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mengenai tentang hal yang terjadi baru-baru ini yang sangat viral, tentu kami dari salah satu ormas yang ada di Bali ini sangat miris sekali atas kejadian tersebut. Terus terang dari kami masih remaja di Bali, kami sangat membanggakan Bali. Bukan hanya Bali ini Bhinneka Tunggal Ika, malah seluruh dunia tumpuk belek ada di sini. Bali adalah jendela dunia. Jika kita jaga Bali dengan baik, Indonesia akan makmur. Itu yang pertama. Nah, tapi namanya manusia ini selalu ada nafsu. Nah, nafsu ini memang sifatnya selalu meletup-letup, ingin kelompoknya besar. Nah, itu yang berbahaya. Nah, lebih-lebih saya mendengar dari beberapa narasumber
tadi bahwa ternyata yang dibawa oleh tokoh yang viral tersebut ini ternyata apakah mendompleng atau apa, saya mohon maaf, saya tidak tahu. Yang jelas kelompok itu mungkin pengen besar, jadi menjadi meletup-letup, ingin eksis. Nah, itu yang bisa berbahaya. Namun sebetulnya dari leluhur-leluhur kita sudah berjuang dengan darah, dengan harta, dengan pemikiran. Nah, ini untuk hidup bersama, berdampingan, semoga sebagai negara NKRI yang dari pucuk barat hingga pucuk timur ini bisa bersatu. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini kita bersama-sama, duduk bersama-sama, bisa menegakkan 4 pilar kebangsaan yang kita perjuangkan dan oleh para leluhur-leluhur kita perjuangkan. Nah, adapun penyakit-penyakit atau ulat-ulat yang ada, ini mudah-mudahan bisa disingkirkan sedikit demi sedikit. Tapi dengan kerukunan umat beragama, kerukunan antar umat, jika kita duduk bersama bermusyawarah untuk mufakat, insya Allah hal yang akan atau yang dikhawatirkan ini bisa terselesaikan. Yang pertama, 4 pilar kebangsaan ini tentang Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang disinggung kemarin penutup-penutup yang tidak jelas. Nah, itu yang menjadi pemantik terjadinya hal yang sangat miris bagi kami. Padahal saya lihat Ibu begitu melihat saya lihat pakai kerudung yang dibilang tidak jelas, malah makin jelas kecantikannya. Gitu. Nah, dengan adanya beberapa budaya, dengan adanya beberapa adat, dengan adanya beberapa suku, itulah kekayaan Indonesia. Saya pun juga begitu melihat wanita-wanita yang Bali yang pakai kebaya, semuanya begitu melihat kebudayaan mereka pakai seperti kemerdekaan yang ada di Istana Negara, maka kelihatan sekali kebinekaan kita, sehingga negara luar sangat cemburu terhadap negara Indonesia. Padahal negara Indonesia ini sangat kaya. Nah, itulah untuk menguasai Indonesia, negara-negara yang besar yang ada di kuasa memperalat tokoh-tokoh yang bisa dipengaruhi. Nah, ini yang bahaya laten, selain bahaya laten komunis, itu yang perlu kita waspadai. Nah, jika kita junjung tinggi adanya asas sila pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa, tadi disampaikan juga oleh beberapa narasumber, saya yakin seluruh agama ini mengajarkan kebenaran, mengajarkan untuk beradaptasi, bertoleransi, dan juga selanjutnya kebinekaan. Sudah sangat jelas tokoh yang viral tersebut tidak bisa menghargai kebinekaan yang ada di negara Indonesia. Nah, ini semoga juga aparat hukum yang diharapkan pada pertemuan pada malam hari ini bisa memproses, karena sudah beberapa kali tokoh ini sering mengadakan aksi-aksinya. Saya yakin kalau umat Islam itu gampang sekali untuk memaafkan. Gampang sekali memaafkan, gitu. Tapi jangan sampai diulangi, gitu. Semoga dengan kami yakin dengan penegak hukum bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Mudah-mudahan dengan forum pada malam hari ini bisa menjadi modal penegak hukum, yang mana kejadian-kejadian sebelumnya
menyelesaikan suatu perkara itu tidak pas atau tidak sesuai dengan prinsipnya. Jadi melihat suatu perkara atau suatu objek harus dilihat sesuai dengan perspektif perkara itu sehingga ketemu bentuk masalahnya. Itu. Ada pesan dari beliau pengasuh perjuangan Wahidiyah Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an. Pesan kepada kami sebagai perantau. Pada saat itu beliau hadir di Bali. Jika ingin selamat di suatu tempat, engkau harus berpegangan teguh kepada 1. Hukum negara, 2. Peraturan daerah, 3. Hukum atau peraturan adat. Kamu akan selamat di sana. Nah, dari situ alhamdulillah kami di Bali ini dengan masyarakat Bali sangat-sangat menyamaberaya. Malah jika ada suatu doa bersama, biasanya doa bersama kami ini merupakan doa bersama untuk keselamatan dan keutuhan NKRI. Seluruh umat masyarakat, seluruh elemen bangsa, seluruh puri-puri dari kerajaan-kerajaan kami undang semua. Begitu duduk bersama untuk bersama-sama menyadari keberadaan kita bahwa kita duduk bersama di negara Republik Indonesia, walaupun yang kita ini berbeda-beda suku, berbeda-beda dari mana, gitu. Nah, maka dari itu harapan kami pada malam hari ini ada titik temu sehingga nanti ke depan Bali bisa berjaya. Bali yang kemarin sangat terpuruk dengan adanya COVID, jangan sampai terpuruk lagi dengan adanya hal-hal yang seperti ini. Dan satu lagi pesan dari pengasuh perjuangan Wahidiyah, karena semua itu terjadi karena luapan atau letupan nafsu, maka untuk mengendalikan nafsu itu harus kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu mempunyai utusan. Semua Tuhan itu satu, tapi untuk menjangkau umatnya yang beraneka ragam, Tuhan itu mempunyai utusan. Beliau menyiarkan supaya selalu membaca kalimat nida, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, yang mana artinya duhai pemimpin kami, duhai utusan Tuhan. Sehingga dalam segala persoalan, dalam segala polemik, lebih-lebih yang kita pada malam hari ini kita bahas, semoga bisa terciptakan dengan sebaik-baiknya. Jangan nanti masalah ini terjadi di daerah di Bali, nanti masalah menjadi masalah nasional. Ini mudah-mudahan segala forum pada malam hari ini mudah-mudahan bisa direspon baik oleh petugas atau petugas dan tokoh-tokoh masyarakat. Saya kira dari kami, dari Ormas atau Yayasan Perjuangan Wahidiyah di Provinsi Bali, harapan kami menyamaberaya dan duduk bersama tetap menjadi budaya Indonesia, bergotong royong Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.